Shalom jemaat yang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini, dan renungan kita hari ini terambil dari Matius 16 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sering kali mendengar daripada ayat dari Matius ini, dan saya akan fokus di ayat ke-24. Firman Tuhan bilang, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, maka ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya, dan baru ia bisa mengikut aku. Dan hari ini saya memberikan judul daripada renungan hari ini, yaitu ciri daripada murid Kristus. Saudara, ada sebuah quote yang sangat baik sekali untuk bisa menjadi dasar buat renungan hari ini, yaitu to receive Christ cost you nothing. Untuk kita bisa menerima Kristus itu tidak ada yang harus kita bayar sama sekali. To come to Christ cost you nothing, but to follow Him cost you something. Ketika kita mau mengikut Yesus, ada sebuah harga yang harus kita bayar. Dan yang berikutnya adalah but to serve Christ cost you everything. Jadi ketika kita datang, to come, cost you nothing. Ketika kita mau follow atau mengikut Yesus, cost you something. But when you want to serve God, it will cost you everything. Karena ada harga yang harus kita bayar. Dan hari ini ada 3 ciri daripada murid Kristus yang dapat bisa menjadi ingat-ingatan buat kita belajar hari ini. Yang pertama adalah ia harus menyangkal dirinya. Saudara, menyangkal diri berbicara tentang mengalahkan kepentingan atau kehendak kita. Dan Lukas bilang di ayat paralelnya, kita harus lakukan ini setiap hari gitu ya. Kita harus menyangkal diri setiap hari gitu ya. Menyangkal diri itu bukan berarti kita menyangkal siapa jati diri kita sebenarnya, bukan itu maksudnya. Firman Tuhan bilang bahwa kita adalah setiap di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk itu kita ini di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru. Setiap dari kita, bahkan kitab Roma bilang kita dikuburkan di dalam kematian bersama-sama dengan Yesus, lalu kita dibangkitkan di dalam kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus telah bangkit sehingga kita hari ini bisa dijadikan manusia baru. Kita menerima anugerah yang baru. Untuk mengikut Tuhan, hari ini kita belajar tentang kata menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu, ingat, iblis adalah penuduh. Seringkali dia datang mengingatkan kita, menggoda kita, mencobai kita. Lalu kita harus bilang bahwa kamu salah alamat. Itu adalah kehidupan saya yang lama. Kehidupan saya yang sekarang adalah saya hidup oleh karena Kristus. Artinya apa? Kita harus mulai berani untuk mengalahkan kepentingan dan kehendak pribadi kita setiap hari. Yang kedua dikatakan ia harus memikul salibnya setiap hari, saudara. Memikul salibnya, bukan salib Kristus. Setiap dari kita memiliki salib kita pribadi. Setiap daripada kita harus menanggung daripada salib kita masing-masing. Ini salib berbicara tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan yang harus kita genapi setiap hari di dalam hidup kita. Salib, memikul salib berbicara tentang taat sampai selesai. Sehingga Tuhan Yesus di Yohanes 9 bilang sudah selesai. Artinya apa? Kita harus bisa menyelesaikan semua tujuan rancangan Tuhan dalam hidup kita sampai kepada kesudahannya. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan bilang to follow me atau mengikut aku. Mengikut aku itu berbicara tentang kita percaya akan pribadi Tuhan. Kita harus bisa mengikuti dan menghidupi segala macam teladan Tuhan dan bahkan penderitaan Tuhan, sampai dengan bahkan kalau diperlukan mempertahankan iman sampai mengorbankan nyawa. Ketika kita berbicara tentang follow me atau kita mau mengikut Yesus, kita tidak akan pernah bisa mengikut Yesus kalau kita tidak menyangkal diri setiap hari, kalau kita tidak memikul salib kita setiap hari, dan kita tidak akan bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Untuk itu biar firman Tuhan hari ini bisa memotivasi kita, mengingatkan kita, kalau saudara mau mengikut Yesus, menjadi murid Kristus yang sejati, maka saudara harus bisa menyangkal diri dan juga memikul salib kita setiap hari. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Mari kita berdoa.
Tuhan berkati setiap firman yang sudah disampaikan, biar hari ini kami kembali diingatkan untuk syarat kami bisa mengikut Kristus, yaitu menjadi murid Kristus. Kami harus menyangkal diri setiap hari, artinya kami harus mengalahkan daripada kepentingan kami sendiri atau kehendak kami sendiri, dan kami harus memikul salib setiap hari, artinya kami harus menyatakan kerelaan untuk bisa untuk bisa setia sampai dengan selesai dan kesudahannya, dan baru kami bisa mengikut Kristus. Artinya setiap kebenaran, setiap pribadi, setiap ajaran Tuhan, itulah yang terus kami kejar, dan itu yang terus kami hidupi di dalam kehidupan kami. Bahkan sekalipun kami harus menyatakan atau mengalahkan daripada hidup atau nyawa kami demi kami bertahan di dalam iman panggilan kami. Diberkati firman-Mu hari ini, Tuhan Roh Kudus berjalan bersama dengan kami hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua, God bless.